Selamat pagi semua. Kita akan mulai perjalanan kita hari ini, hari Selasa, tanggal 17 Oktober, dalam nama Yesus. Oke, kita akan berangkat lagi ke arah Sanawar ya, Tabanan, Pantai Nyanyi. Ini sudah pukul 7.40 di jam jam waktu Indonesia Tengah ya, waktu Bali. Agak telat nih sedikit. Oke, hari ini kita akan mereview tentang motor yang saya pakai ya, motor NMAX connected tapi yang bukan ABS tahun 2022. Motor ini baru ada setahun ya, sudah dapat nyamsat sekali. Saya beli itu di bulan April kalau nggak salah. Bulan April. Nah, saya akan sedikit mereview suka dukanya memakai motor ini, kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kelebihan sudah pasti banyak lebihnya ya. Kelebihan sudah banyak yang mereview. Mungkin saya sedikit mengulas tentang pengalaman saya selama 1 tahun memakai motor ini. Selama 1 tahun itu suka duka memakai NMAX. Oke, ini pengalaman pribadi saya. Yang pertama, saya pernah mengalami yang namanya aki drop. Ya, aki motornya itu drop waktu di rumah. Itu kejadiannya sudah lewat setahun ya, tapi nggak jauh-jauh banget ya. Pas habis nyamsat sekitar berapa minggu atau sebulannya itu di rumah mau mendadak mau keluar mau starter motor nggak bisa, indikator nyala tapi agak redup begitu. Nah, mulai panik nih, padahal mau buru-buru, tapi untungnya ya di rumah. Jadi bisa pakai motor lain dah. Nah, habis itu setelah saya urusan selesai, baru motor saya kerjakan. Saya tanya ke teman gitu yang punya bengkel, masalahnya apa sih gitu. Sebenarnya sudah banyak review ya bahwa motor ini masalah pada connectednya, banyak yang sudah mengeluh tentang aki yang sering tekor segala macam. Sebelum saya membeli, saya sudah review lah apa yang menjadi permasalahan utamanya. Ya ternyata benar, memang akinya yang pertama ngedrop. Itu dari awal itu yang pertama saya pernah ngalami rusaknya itu ya akinya yang drop.
akinya yang ngedrop. Teman terus nyalanin, di jumper aja akinya, terus dia bawa pulang untuk dicek. Nah, waktu itu terus di jumper, terus dibawa ke bengkelnya dia, cek akinya memang drop, powernya kurang gitu. Powernya kurang. Jadi dia saranin untuk ngecas di strum, atau ya bisa juga kalau mau ganti aki. Nah, pilihan saya waktu itu ganti aki lah biar aman gitu. Nah, habis itu saya ganti aja, ya problem selesai. Terus dia juga nyaranin CCU dicabut, dilepas CCU-nya biar ke depan nggak ada masalah. Udah dilepas lah, CCU-nya dilepas. Dan nah, kemudian ada lagi masalah nih ketika saya di kantor, mau pulang kantor itu ternyata mati lagi. Nah, kali ini matinya itu mati total ya, mati total dalam artian, nah waktu itu pas saya untungnya waktu itu, waktu saya pertama on kan itu kan terkunci stangnya. Nah, stangnya itu mau kebuka, mau dia switchnya untuk buka stang. Nah, pas mau switch on, nah itu nggak ada tanda sama sekali, nggak bisa diputer, sama sekali nggak bisa diputer. Kalau dulu kan masih bisa diputer ya, walaupun nggak bisa di starter karena akinya soa. Ini sama sekali nggak ada, kayak nggak ada strum gitu. Kayak nggak ada strum gitu. Nah, pernah saya berpikir jangan-jangan ini apa namanya, baterainya yang nggak mau connect gitu. Saya pikir baterainya jangan masalah. Untung saya bawa baterai cadangan ya, karena lihat review-review, jadi saya bawa cadangan baterai 2 biji gitu. Terus saya ganti. Nah, saya ganti ternyata ya tetap nggak mau. Waduh, untung masih ada teman banyak di situ karena jarak kantor ke bengkel itu lumayan jauh, apalagi itu posisi kantor itu di tengah-tengah jalan proyek ya. Jadi agak sedikit jauh gitu ya, jalan masuknya itu jauh. Jadi teman saya itu dorong pakai kaki, naik turun gitu, lumayan ada sekitar, keluar itu 5 kilo dari kantor, jadi didorong. Nah, sampai di sana itu ya di jumper hidup lagi gitu. Dan akhirnya sore itu saya bisa pulang ya. Nah, sampai di rumah saya telepon lagi teman saya yang dulu ganti aki, padahal belum 3 bulanan itu setelah ganti aki itu udah mati lagi, belum ada 3 bulan ya. Nah, dia cek lagi, dia bilang akinya masih bagus gitu loh. Kemungkinannya itu apa namanya, soketnya itu yang untuk menghubungkan ke aki itu kendor, atau soketnya itu kotor katanya dia. Nah, itu jadi dia cuman betulin itu aja sih katanya. Nah, syukur sampai sekarang itu
ini sudah ada juga 3 bulan ya sejak kejadian itu. 3 bulan atau 2 bulan itu tidak ada kendala apa-apa ya. Jadi teman saya pesan ya bawa satu obeng, seandainya ada apa-apa gitu bisa buka tutup akinya. Selain bawa kunci cadangannya, bawa obeng, nanti siapa tahu ya cuman sedikit lepas atau soketnya itu kotor kan gampang perbaikinya gitu. Ya sejak itulah saya bawa soket obeng ya untuk buka tutup akinya. Ya itu sih kendalanya ya, itu yang pernah saya alami. Selain itu sih nggak masalah ya, selain itu normal, nggak ada sesuatu yang signifikan yang sampai rempong gitu, nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Terus untuk aksesoris gitu saya sih nggak terlalu ya, paling yang penting-penting aja saya pasang. Yang penting-penting yang pertama itu jalur as roda depan itu saya pasang tuh, kemudian biar pemanis saja sih jalur stang itu saya pasang juga ya sebagai pemanis saja sih, walaupun tidak terlalu berfungsi amat. Tapi kalau yang jalur as roda itu lumayan ya berfungsi untuk kadang kena tembok itu depannya itu ya agak aman lah, jadi yang kena itu jalurnya dulu tuh kalau kena benturan. Nah ini juga jalur knalpotnya belum saya pasang, maunya tak carikan itu biar knalpotnya juga aman di belakang. Kemudian selain jalur itu saya ganti spion. Nah, spion ini ya masih berfungsi lah ya, biar lebih kelihatan eye catching aja, biar lebih kelihatan simple tapi tetap berfungsi dengan baik ya. Saya nggak pakai spion di tangan itu, di stang itu malah agak repot karena saya memang sangat ketergantungan sekali dengan spion ya. Waktu awal-awal pasang ganti spion ini aja agak sedikit kesulitan untuk melihat, tapi harus dibiasakan ya. Kalau udah lama mungkin terbiasa dengan posisi spion yang agak ke bawah terus agak sipit ya, tinggal penyesuaian aja. Karena memang saya ketergantungan ya, spion itu memang wajib, karena saya setiap detik itu pasti lihat spion. Posisi seperti ini saya mau nyebrang ini pasti saya akan lihat spion. Penting banget ya fungsinya spion itu. Nah, bukan hal-hal yang main-main buat saya. Oke, selain itu, nah ini saya juga pasang tutup covernya yang kiri ya. Decknya yang kiri ini kan kebuka 4 soket charger itu saya kasih tutupnya. Terus satu lagi yang terakhir saya pasang itu adalah ini yang di depan ini visor. Saya ganti visornya biar lebih ya kelihatan anak muda lah gitu, walaupun usia tidak muda lagi ya, biar kelihatan ngetren aja gitu. Saya ganti entah yang versi berapa, tapi ya yang penting kelihatan ya trendy gitu, kekinian gitu. Nah saya pasang itu aman, saya pasang yang smoke
gelap ya, hitam, tapi bukan hitam pekat yang smoke. Saya pasang yang smoke karena kalau gelap, awalnya saya mau pasang platnya di sana, cuman saya lihat-lihat kalau yang smoke itu nggak terlalu kelihatan ya. Jadi saya juga sudah persiapkan untuk beli dudukan plat yang di bawah itu ya, yang di atasnya sparkbox motor itu. Nah, saya juga pasang di sana. Yang pemasangannya di bawah lampu ya, yang di dudukannya itu di bawah lampu depan itu ya, bautnya. Oke, saya sudah pasang, terus saya bawa ke proyek. Nah, kalau teman-teman lihat jalan yang tempat ke tempat saya kerja itu, kalau sudah masuk lingkungan proyek itu, jalannya itu dibilang jelek sih enggak, tapi jalannya itu jalan beton ya, jalan beton yang banyak guncangan, kemudian naik turun, bumpy. Nah, itu kendala di sana. Kalau jalan normal dia enggak masalah ya. Kalau jalan-jalan yang rata kayak begini nih nggak banyak masalah, nggak mentok ya. Tapi kalau di itu dia normal kok, artinya kalau jalan lurus walaupun jalannya beton itu nggak masalah, cuman kalau ada sedikit ya bumpy, ada lubangnya itu dia ya kena lah spakbornya, spakbor depannya kena gesek, nah gitu, kena gesekan plat. Nah, terus antisipasi saya maunya ganti ya, saya maunya ganti pakai yang sama posisinya di sana, cuman dia pas dudukan bautnya itu agak ke dalam ya, dia di rangka kayaknya itu kalau nggak salah. Itu kalau di review itu orang-orang bilang itu nggak kena sih, lebih aman ya. Kalau yang dudukannya agak masuk itu panjangnya, saya lihatkan screenshotnya itu dia itu masuk ke dalam ya, jadi lebih aman. Tapi saya sudah beli tapi belum pasang karena nggak bisa, saya beli online. Kebetulan saya nggak punya peralatan yang memadai, jadi saya belum pasang sampai sekarang. Nanti tak bawa ke teman aja, bawa ke bengkel, jadi dia lebih rapi, biar nggak berasa gurusu malah merusak yang lain. Nah, itu aja sih aksesoris atau part yang saya ya mau ganti gitu ya. Nah, kemudian nanti saya juga mau review bagaimana kondisi shock originalnya ya, shock aslinya NMAX ini kalau saya bawa ke proyek itu. Ini aja jalannya, nah ini sambungan di jembatan ini semua mengganggu banget ya, terlalu bumpy. Nah, review shock NMAX ini menurut saya memang agak keras ya, sedikit keras, agak keras, dan dia itu rebonnya itu namanya rebon ya, untuk baliknya itu cepat sekali, jadi mental itu keras, tapi mentalnya keras sekali, agak bikin goncangannya keras banget. Itu juga mungkin berpengaruh sama
dudukan platnya itu ya, jadi kena terus deh. Jadi nah ini kita masuk ke jalan proyek ya, jalan proyek ini lumayan jalannya ini. Nah ini jalannya jalan betonnya kayak gini nih, yang bikin soknya itu terasa nggak enak banget ya, keras sekali ya. Itu review saya nggak akan mereview apa namanya, apa kelebihannya, karena kan teman-teman yang lain juga pasti sudah tahu ya banyak kelebihannya NMAX itu apa aja. Ini cuman ya yang sedikit pengalaman saya yang kurang di NMAX itu ya, ini udah seperti shocknya agak keras. Jadi kalau ibu-ibu mau ibu-ibu hamil di sini bisa langsung melahirkan ya ini, karena kondisi shocknya sangat bumpy itu. Tapi overall kalau di kondisi normal gitu, NMAX itu kayak motor laki, dia itu stabil banget di stangnya, itu dia stabil ya, dia itu enggak goyang. Dalam artian saya punya motor Matic Matic yang lebih kecil ya, yang 110 cc itu apa namanya tuh, Vario 110 Tekno itu yang lama itu ya. Kalau dalam kondisi apa namanya rame macet itu, kadang kondisi stangnya itu goyang ya, artinya goyang dalam artian dia tidak stabil. Kalau kita mau perlu posisi keseimbangan itu dia nggak stabil. Nah kalau ini dia ya diam aja, dia anteng. Walaupun ini kita bisa menyeimbangkan diri kita dengan posisi stangnya yang enak ya. Nah dia juga tarikannya dia enak, walaupun mungkin kata orang itu tidak seenak NMAX lama ya, tapi ya sudah cukup lah. Saya enggak terlalu pakai banter-banter banget yang kencang-kencang banget, enggak, paling ya sampai keluar apa namanya VVL-nya aja, itu lumayan sih. Nah, tadi itu sedikit bumpy, dia terasa platnya itu karak gitu, benturan sama ininya apa namanya, spakbor depannya ya. Oke, ini kondisi jalan masuk di kantor saya lagi bumpy, apalagi banyak crack nih jalannya, banyak crack karena kendaraan besar di sini banyak yang masuk ya, jadi kadang dia berat gitu. Absen kali ya lagi. Jadi ya, tuh saya absen jam 8.05 ya, telat 5 menit, nanti pulangnya juga telat 5 menit, jadi imbang lah. Nah kenapa saya absen di pintu depan, karena ya tahu lah, di pintu depan kan lebih cepat kita absen daripada kita absen di dekat kantor, jadi kita kesana lagi waktunya terbuang lagi ya, lebih enak. Dulu saya sering absen di dekat kantor karena ya lumayan pagi-pagi datangnya, makanya absen di sana. Karena kalau kita datang jam 8 kurang 10 nggak mungkin kita
pulang jam 5 kurang 10 kan tidak enak, makanya saya bisa itu. Nih jalannya sudah bertanah di sini, agak sedikit lebih bumpy, jadi kalau di sini kan memaksa kita untuk pelan, jadi tidak berasa gerus, kasihan juga motornya. Jadi kita di sini pelan-pelan, jadi ininya juga untuk mengurangi apa namanya shocknya depan itu, apa namanya itu, biar platnya itu enggak kebentur sama spakboknya. Karena kita udah habisnya ya kita santai aja. Oke, kita sudah mau sampai. Inilah kondisi proyek sampai sekarang. Itu patungnya itu baru 2 hari yang lalu ya, hari Minggu kemarin di grand opening misalnya. Di Bali itu Melaspas ya. Jadi itu gate-nya sudah dibuka. Itu lumayan ramai katanya. Kita tidak dapat undangan, jadi kita nggak datang ya. Bos-bos aja kayaknya yang datang. Oke, kita sudah masuk ke area proyek. Kita parkirnya seperti biasa aja di sini. Oke, kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog berikutnya.